Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam diskusi pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah ilmu tauhid dan akhlak, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Adapun topik yang akan kami bahas adalah iman, Islam, dan ihsan. Perkenalkan, nama saya Rena Nur Fauziah yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Resma Ali Aulia Rahmah, Restiani Agustin, dan Rizka Rimadiani Gumilar. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama pembukaan, yang kedua ialah penyampaian materi, dan yang ketiga adalah penutupan. Untuk sesi tanya jawab sendiri, silakan di kolom komentar YouTube, dan kami akan menjawabnya sebisa kami. Memasuki susunan yang pertama, yaitu pembukaan, mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Restiana Agustin memaparkan materi yang pertama. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Iman secara bahasa berarti percaya, pembenaran, yakin. Sedangkan menurut istilah, iman berarti meyakini dengan setulus hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Yang kedua, Islam. Islam secara bahasa berarti damai, selamat, tunduk, atau patuh. Sedangkan menurut istilah, Islam berarti sikap penyerahan diri, berbentuk kepasrahan, ketundukan, kepatuhan, seorang hamba kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ihsan. Ihsan secara bahasa terbaik atau kesempurnaan. Sedangkan menurut istilah, ihsan berarti seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang iman dan Islam serta ihsan itu terdapat dalam hadis sahih yang dinamakan dengan hadis Jibril. Bisa dilihat oleh teman-teman, bisa dibaca Arabnya. Saya akan membacakan artinya. Terjemahannya ialah, dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya pada suatu hari kami berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang bepergian, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya, "Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah, jika Anda mampu menempuh jalannya." Laki itu pun berkata, "Engkau benar." Kami heran terhadapnya, dia yang bertanya sekaligus dia yang membenarkan. Laki itu pun berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anda beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Lelaki itu pun menjawab, "Engkau benar." Dia berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan." Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anda menyembah Allah seolah-olah Allah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda." Dia berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat." Beliau menjawab, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya." Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang
tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing saling bermegah-megahan meninggikan bangunan. Laki itu pun pergi. Aku diam sejenak lalu Nabi SAW bersabda, "Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu?" Aku pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat nomor 8. Nah teman-teman, kandungan hadis Jibril ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 rukun Islam dan 6 rukun iman dalam agama Islam, seperti yang sudah kita tahu ya. Dalam hadis ini juga dimuat ciri-ciri dasar tentang hari kiamat. Islam dan ihsan adalah suatu tingkatan. Yang paling bawah adalah Islam, kemudian iman, dan tingkatan tertinggi adalah ihsan. Sehingga orang yang berihsan atau muhsin adalah seseorang yang beriman atau mukmin dan berislam atau muslim. Sedangkan seseorang mukmin adalah muslim namun belum tentu muhsin, dan seorang muslim belumlah diasumsikan mukmin dan muhsin sampai memenuhi syaratnya. Sebagaimana firman Allah Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yaritkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Terjemahannya ialah, orang-orang Arab Baduy berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dalam hadis tadi, malaikat Jibril itu bertanya dalam rangka mengajari para sahabat Nabi tentang agama. Karena sebenarnya Jibril sudah mengetahui jawabannya, bahkan mengakui telah tersedianya jawaban Nabi. Jibril membiarkan Nabi menerangkan jawabannya di hadapan para sahabatnya mengenai kapan terjadinya kiamat, dan tanda-tanda hari kiamat, serta yang lainnya. Dalam hadis Jibril tadi pun ada ungkapan yang menyatakan bahwa tidaklah orang yang ditanya itu semakin mengetahui daripada orang yang bertanya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa tidak tersedia makhluk yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah saja. Bahkan baik Nabi Muhammad maupun malaikat Jibril juga tidak mengetahui kapan kala terjadinya kiamat, kecuali hanya mengetahui tanda-tanda datangnya saja. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu 'ada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir." Yang terjemahannya ialah, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah mengetahui dan Maha mengenal. Dalam hadis tersebut pun ada pertanyaan bahwa bertanya untuk mau tentang hari kebangkitan. Dalam hadis tadi Jibril ya teman-teman, ada pertanyaan bahwa kapan sih terjadinya hari kebangkitan? Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Yang terjemahannya ialah, manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu hari kiamat itu hanya di sisi Allah, dan tahukah engkau, boleh jadi hari itu sudah dekat waktunya. Sekian hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Saya berikan materi selanjutnya kepada Rizka Rimadiani selaku pemateri selanjutnya. Munafik. Munafik adalah orang yang memiliki sifat nifak. Nifak secara bahasa yaitu ketidaksamaan antara lahir dan batin. Nifak secara istilah yaitu menutup kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Dengan kata lain, orang munafik itu ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Lahirnya tidak sama dengan batinnya. Yang nampak darinya bertentangan dengan apa yang disembunyikannya dalam hati, atau menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3 menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia mengkhianati. Contoh perilaku munafik. Yang pertama yaitu mencela orang-orang yang taat dan soleh. Sama dengan halnya mengolok-olok atau mengejek orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, memuji dan menyanjung orang lain ketika ia berhadapan dengannya, tetapi mencela bila ia tidak ada. Nah, ini sering disebut juga baik di depan dan busuk di belakang atau bermuka dua. Yang ketiga, mengatakan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kebenaran atau kenyataannya, seperti berbohong kepada orang atau misalnya membuat janji tetapi ia tidak menepati janjinya. Yang keempat yaitu senang dengan musibah yang menimpa orang-orang beriman dan dengki terhadap kebahagiaan mereka, atau sering disebut juga bahagia di atas penderitaan orang, dan mereka iri melihat kebahagiaan terhadap orang yang beriman. Yang kelima, malas dalam ibadah dan lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sering melalaikan atau menunda sholat dan tidak mengingat Allah, tidak berzikir. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan dunia atas akhirat dan mementingkan kesenangan yang fana daripada kenikmatan yang abadi. Jadi lebih condong mementingkan urusan dunia hingga lupa akan akhiratnya. Nah, itu semua adalah contoh perilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita harus menghindari perilaku munafik, karena jika kita melakukan perilaku tersebut, Allah akan memberi azab di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resma Ali Aulia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kafir dan contoh-contoh kafir. Yang pertama, pengertian kafir. Kafir secara bahasa artinya yaitu ingkar atau menolak kebenaran. Kafir secara istilah artinya seseorang yang mengingkari Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan mengingkari Nabi Muhammad sebagai utusannya. Kafir berasal dari kata dasar yang terdiri dari huruf kaf, fa, dan ro. Arti dasarnya adalah tertutup atau terhalang. Secara istilah, kafir berarti terhalang dari petunjuk Allah. Orang kafir adalah orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena petunjuk tersebut terhalang darinya. Kafir adalah lawan dari kata iman. Dalam Quran, terutama surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menganalogikan kekafiran dengan kegelapan dan keimanan dengan terang benderang, serta petunjuk sebagai cahaya. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kafir terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7, yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Kategorisasi manusia dalam hal menyikapi petunjuk dari Allah memang hanya ada 2. Yang pertama bertakwa dan yang kedua kafir.
Dan kelompok kafir sendiri ada beberapa macam lagi. Misalnya, menurut sikap terhadap kitab-kitab yang pernah diturunkan, ada ahli kitab dan ada musyrikin. Dapat dalam Quran surat Al-Bayyinah. Sementara dalam hal kesadaran mereka terhadap kebenaran, ada pula kategori fasik, yaitu mereka yang sudah paham mana yang benar dan mana yang salah, tetapi tetap saja melakukan kerusakan. Di antara orang-orang yang mengaku beriman sendiri pun, ada orang yang ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman lainnya, yaitu mereka yang pura-pura iman padahal mereka ingkar. Mereka disebut kaum munafik. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi orang-orang kafir tersebut? Yang pertama, berusaha menghilangkan penutup yang menyebabkan mereka kafir, sehingga cara yang terbaik adalah dengan mendakwahi mereka. Yang kedua, tetap berbuat baik kepada mereka, terutama yang memiliki hubungan kekerabatan. Yang ketiga, tidak memaksa mereka untuk menjadi muslim. Yang keempat, berbuat adil dan tidak menzolimi mereka selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Yang kelima, memerangi mereka tatkala mereka memerangi kaum muslimin. Yang keenam, tidak menjadikan mereka sebagai kawan, pemimpin, atau penolong kalau mereka memerangi kaum muslimin. Yang ketujuh, menyambut tawaran damai dari mereka setelah terlibat peperangan. Adapun kata kafir dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kufur at-tauhid. Kufur at-tauhid adalah menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Arti kata kafir dalam Islam ini adalah menolak tauhid atau menolak bahwa Tuhan itu esa, seperti yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 73. Yang kedua, yaitu kafir al-nikmah atau mengingkari nikmat Allah. Adapun contoh-contoh orang kafir atau ciri-ciri orang kafir. Yang pertama, orang kafir selalu menolak syariat Islam. Yang kedua, orang kafir menyembah selain Allah. Yang ketiga, orang kafir percaya adanya ramalan. Yang keempat, orang kafir mengingkari nikmat Allah. Yang kelima, orang kafir sombong dan angkuh. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bisa menjadi manfaat dan bisa menghasilkan ilmu yang berkah serta bermanfaat. Untuk kesimpulannya sendiri dari diskusi kali ini ialah iman, Islam, dan ihsan merupakan suatu tingkatan di mana yang paling rendah adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang tertinggi adalah ihsan. Jadi bisa dikatakan seseorang berihsan ketika seseorang itu sudah beriman dan berislam. Nah, untuk kafir dan munafik sendiri merupakan sesuatu yang berbelok dari kata iman dan ihsan. Seperti itu. Terima kasih kepada Bapak dosen dan Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam forum diskusi kali ini, dan untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum INOS atau di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.